Pada sesi yang lalu kita telah membahas makna dari kode-kode huruf yang ada pada chipset. Contohnya kalau chipsetnya itu ada huruf H, berarti dia untuk kelas entry level. Kemudian kalau pada chipset ada kode huruf B atau Q, itu untuk kelas mid-range, tengahan. Kalau itu Z dan X, ini untuk prosesor kelas tinggi. Dia mendukung overclock untuk prosesor yang unlock multiplier. Nah, bagaimana dengan prosesor? Kode-kode yang ada pada prosesor itu ada maknanya sendiri. Karena di sini ada juga netizen ya. Ini nanya tentang itu, saya diberitahu. Oke, kita bahas sekilas saja. Lengkapnya nanti ada di bahasan khusus tentang prosesor. Saya ambil dulu ini. Ini sudah saya persiapkan kode-kodenya di sini. Nah, mari kita lihat. Saya bicara dulu untuk prosesor masa kini ya. Ini untuk yang kelas desktop, prosesor desktop. Itu ada kode-kode K, F, T, S, X, dan XE. Di luar ini ada juga. Ini hanya saya tunjukkan yang banyak terdapat ya. Lengkapnya nanti kita bahas tentang prosesor. K, kalau ada kode K, contohnya yang kemarin tuh, lah ini 12900K ya, KF. Lah K ini artinya performa tinggi, kinerjanya tinggi. Jadi nanti kalau ada Core i7 terus belakangnya itu ada angka itu terus K, lah berarti dia performa tinggi, Core 7 performa tinggi. Di mana mikroprosesornya itu multipliernya tidak dikunci, disebut unlock multiplier. Nah ini biasanya yang digunakan untuk apa namanya game-game atau untuk kegiatan overclocking ya, overclock itu. Nah nanti kalau kita bahas overclock pada bab prosesor. Jadi overclock itu nggak sembarang. Anda harus mengetahui apa itu frekuensi, apa itu multiplier, apa itu base clock, BCLK, kemudian apa itu voltage ya, apa namanya itu VR ya, voltage regulator dan sebagainya ya. Harus tahu juga apa itu TDP dan sebagainya. Ya, sampai fitur-fitur apa itu hyperthreading harus tahu. Kalau Anda nggak tahu itu mau overclock ya diketawain orang. Ya, ngawur nanti. Oke, itu dulu. Jadi K ini untuk performa tinggi. Nah, kemudian F itu artinya di dalam prosesor itu, jadi kita ingat ya untuk prosesor sekarang seperti ini, itu ada core prosesornya, kemudian ada core grafisnya. Bisa didekatkan di situ. Ya, ini. Nah, itu ya. Itu ada core prosesor yang kecil, yang gede itu adalah core grafis. Iya, oke ya. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah untuk prosesor mobile, untuk laptop. Kalau untuk desktop nggak kelihatan tuh, karena tertutup IHS. Tapi kalau IHS itu penutupnya, logam penutup di atas prosesor. Kalau itu saya lepas, di dalamnya kayak begitu. Jadi ada untuk grafisnya, ada untuk prosesor. Nah kalau ada prosesor yang tertulis kayak ini contohnya i9 12900KF, ini ada F. Itu berarti grafisnya pada prosesor itu nggak ada. Nggak ada. Sehingga dengan demikian kalau Anda gunakan prosesor itu harus memasang kartu grafis eksternal. Diperlukan itu. Nah itu arti dari kepada F ini. Model yang kayak begini memang umum diperuntukkan untuk entusias komputer ya, untuk penggemar komputer, yaitu orang-orang komputeris yang memang tingkat tinggi, yang suka overclocking, suka apa itu ya, game, itu biasanya untuk gitu, yang kayak gini. Nah ini kebetulan kodenya double ya, KF. Ya, ada yang K saja, ada yang F saja kayak begitu. Ya. Nah kemudian kalau T ini kode untuk ini berarti prosesor itu tergolong low power, ya. Jadi kebutuhan energinya itu agak rendah gitu. Ya, namun penampilannya sudah dioptimalkan kayak begitu.
Nah, untuk S itu sama kayak T, tapi dia memiliki performa yang lebih begitu. Lebih bagus gitu daripada yang T ini. Nah, kemudian X, XE, jadi X itu ekstrim ya. Kalau XE itu Extreme Edition, itu sama ya kayak K gini. Jadi dia performa tinggi dan multipliernya tidak dikunci atau unlock multiplier. Ingat yang saya bicarakan ini tetap kita masih bicara di Intel. Intel. Ya, kita nggak lompat-lompat, nanti lompat-lompat orang bingung. Iya. Ya, sekali kita bicara Intel, soal AMD nantilah kan gitu ya. Iya. Tetap ya, kita harus memilih salah satu dulu biar orang nggak rancu. Nah, bagaimana untuk yang tipe mobile ini mobilenya? Saya taruh di sebelah kanan. Mobile itu artinya untuk laptop ya. Ya, untuk laptop. Jadi mobile itu tidak hanya laptop ya, untuk tablet dan sebagainya ya. Tapi ini yang untuk laptop ya, untuk mobile. Kalau di mobile ada kode H, itu untuk performa tinggi. Namun di situ tetap dayanya dibatasi. Artinya hemat daya tapi dia performa tinggi. Yang dimaksud hemat daya ini bukan rendah banget loh, enggak loh ya. Iya. Ya, jadi dioptimalkan gitulah. Di sini performa tingginya itu. Nah, kemudian kalau ada kode HK atau HX, H ini kan performa tinggi, sedangkan X dan K itu kan sama kayak ini tadi, ya, yaitu prosesornya unlock multiplier. Jadi multipliernya tidak dikunci, jadi itu bisa di overclock ke atas atau ke bawah khusus untuk prosesor. Oh iya. Ya, di situ. Jadi bukan begini. Punya saya bukan HK juga bisa Pak di overclock. Iya, you overclocknya nggak melalui multiplier, tapi you melalui BCLK. Nah kalau itu efeknya bahaya. Maksudnya mengoverclock prosesor, tapi semuanya kena, memori kena, kartu grafis kena kayak begitu. Kalau khusus prosesor harus multipliernya. Nah di sini ini adalah multipliernya gitu ya yang dikunci. Jadi beda itu. Oke. Kemudian kalau P, di sini performa dioptimalkan. Jadi performa prosesor itu dioptimalkan itu sudah di set yang terbaik pemunculan dia gitu. Iya. Ya. Kemudian untuk U itu hemat daya. Nah ini sudah kita jelaskan pada sesi yang lalu. U itu adalah sebetulnya kependekan dari ultra low power atau ultra low voltage. Kebutuhan dayanya rendah gitu. Dan ada lagi yang lebih rendah dari itu, yaitu yang berkode Y. Dia lebih hemat dari ini, otomatis TDP-nya, konsumsi dayanya, kebutuhan daya listriknya lebih kecil lagi dari otomatis nanti kinerjanya juga lebih bawah ya. Nah, terus di sini pada yang lama-lama itu ada kode-kode semacam ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kode-kode ini adalah untuk yang terbaru ya. Sekarang ini. Nah, kalau berhadapan dengan prosesor tipe yang lama sebelum Core i itu, mungkin ada kode kayak begini, artinya beda loh. Bisa beda, bisa sama, bisa beda. Jadi jangan dipukul sama rata. Berarti kalau ini enggak ya. Yang di laman nanti ada kode sendiri gitu ya. Tapi sebagian besar memang sama, tapi ada titik-titik tertentu nggak sama tuh. Ya. Nah, pada prosesor lama itu ada kode-kode kayak begini, key. Kalau itu sekali ada tulisan key di belakangnya, berarti prosesor itu pasti quad core. Kalau dia M, berarti prosesor itu adalah gunanya untuk mobile, untuk laptop. Untuk laptop pasti M itu, kodenya nanti ada huruf M-nya, ya. Kalau W itu untuk kaum profesional. Misalnya untuk rendering 3 dimensi, kalkulasi yang kompleks. Kalau dulu itu kayak untuk workstation gitu loh. Ya model kayak gitu. Itu kodenya adalah W. Jadi jelas sekarang kalau kita lihat di sini Intel Core i9 12900KF. Kita sudah tahu. Oh berarti itu prosesor Intel, dia jenisnya Core i9, dia generasi 12. Nah, kemudian dia multipliernya tidak dikunci alias untuk yang
kelas tinggi ya, untuk overclocking F, dan dia butuh kartu grafis. Nah, lengkap dah. Lengkap. Jadi angka-angka ini menunjukkan itu. Nah, terus bagaimana? Misalnya ini ada 12.900. Misalkan saja, saya nggak hafal ya. Di situ ada yang 12.600. Bedanya apa? Ini 3 angka yang belakang ini itu menunjukkan performa. Jadi yang angkanya lebih tinggi, dia performanya lebih tinggi, ya lebih bagus. Jadi sama-sama Core i9, sama-sama generasi 12 ya, sama-sama KF misalnya gitu. Terus tapi di belakangnya 600 gitu. Lebih bagus mana? Ya lebih bagus yang 900. Jadi ini nih disebut SKU. SKU itu Stock Keeping Unit ya. Ya, itu untuk menandakan tingkat apa performa ya itu pada prosesor itu. Tapi kalau mau membandingkan seperti ini, sekali lagi harus setara. Ya. Kalau Core i9 ya Core i9 ya, Core i7 ya Core i7. Jangan sampai membandingkan begini. Ini 12.900, ini Core i9 dibandingkan 12.900 juga Core i3 ya, nggak boleh. Kalau Core i9, Core i9. Ya. Ya, Core i3 ya Core i3 begitu. Juga generasinya juga harus sama. Tidak boleh 12.900 dibandingkan 11.900. Ya sudah jelas ini generasinya beda. Ya, begitu juga kalau kita membandingkan SKU-nya ini. Harus pada jenis yang sama, generasi yang sama. Ini selalu saya ulang-ulang ngomong begini karena di masyarakat itu atau di tingkat umum ya kadang-kadang yang muncul di film-film itu cara membandingkannya selalu salah gitu loh. Nggak setara. Apalagi membandingkan laptop AMD dengan Intel. Pembandingannya nggak setara. Ya akhirnya kacau balau. Ada yang bilang Intel lebih baik daripada AMD. Ada yang bilang AMD lebih baik daripada Intel. Ternyata yang dibandingkan tuh sama sekali nggak setara gitu. Ya, jadi ini saya ulang-ulang agar semua kita ini sadar cara membandingkannya bagaimana. Agar kita tidak merugikan salah satu produk ya. Kalau enggak nanti sudon bisa menjatuhkan produk orang lain, janganlah. Ya. Jadi kita bicara apa adanya sehingga nanti produsen itu sendiri senang gitu ya. Oke, ada pertanyaan, ini sekilas bahasan nih. Iya, jelas sekali ya. Ya, kita lanjut pada sesi berikutnya.